Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Anita. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Sehat, semangat. Harus tetap semangat mengawali hari ini ya. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ais Pagi. Selengkapnya. Seorang wisatawan didatangi 3 orang tidak dikenal dan dimintai uang hingga berujung penganiayaan di objek wisata Kebun Teh Pangalengan, Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat viral. Ya benar sekali Anita, di mana polisi ini menangkap ketiga orang yang diduga preman tersebut. Pemalakan 3 orang di objek wisata Kebun Teh Pangalengan, Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi. Seorang wisatawan tiba-tiba didatangi 3 orang dan meminta uang. Tidak diberi, korban dan pelaku terlibat adu mulut hingga terjadi pemukulan oleh salah seorang pelaku terhadap korban. Setelah melakukan pemukulan, 3 orang pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Viral di media sosial, polisi langsung mengamankan ketiga pelaku. Ketiganya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kayak dimakan siang muncul satu motor bonceng 3 orang, di mana yang berdua itu duduk di atas motor, yang satu turun minta uang keamanan istilahnya. Nah, ketika sang ibu menyampaikan bahwa nanti aja balik setelah makan, tapi yang minta uang tadi tidak mau. Agar tak terjadi hal serupa, pihak polisian akan melakukan patroli rutin di jalur objek wisata. Pihak polisian juga mengimbau warga agar tak takut melapor jika mengalami tindakan pemalakan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, banjir setinggi setengah meter menutupi ruas Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur pada Minggu sore. Ya, akibatnya sejumlah pengendara roda 2 ini yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Hujan yang mengguyur sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Timur pada Minggu sore mengakibatkan genangan banjir di Jambore, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat kendaraan yang lewat harus perlahan-lahan saat melewati genangan air. Sementara banyak kendaraan yang tak berani menembus banjir. Bahkan beberapa kendaraan roda 2 yang nekat melintas harus mogok karena mesin mati. Diduga banjir disebabkan resapan drainase buruk akibat kerap menjadi genangan air saat hujan deras. Tadi nerobos motornya mogok, Bang? Iya, di jalan, Bang. Sampai situ dalam banget. Dalam banget? Dalam. Tadi nyobain nerobos? Nerobos, iya. Sekarang mogok nih? Mogok jadinya. Aduh. Ini memang tiap hujan di sini banjir atau gimana, Bang? Tiap hujan ini mah. Tiap hujan? Warga berharap pihak terkait melakukan pembenahan saluran air agar banjir di lokasi tak kembali terulang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Polres Sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan saat terjebak kemacetan arus balik di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang ibu hamil langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dengan sigap, anggota Polres Sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Terjebak kemacetan di Jalan Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang ibu hamil langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Awalnya bersama suami, sang ibu hamil warga Kampung Tugu, Desa Cibodas ini hendak dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan menggunakan pikap. Namun pikap yang ditumpangi terjebak kemacetan kendaraan wisatawan yang usai berpiknik di kawasan pantai Palabuhan Ratu. Sang suami yang panik langsung meminta bantuan polisi yang berjaga di pos pam Lebaran Citepus. Warga tersebut minta bantuan. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos pam Citepus langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby. Kawasan Jalan Raya Citepus ini tersendat akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan saat libur Lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sistem buka tutup kembali diberlakukan di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga kepadatan arus balik terjadi di beberapa titik. Ya, benar sekali Kevin, kendaraan roda 2 masih mendominasi arus balik di kawasan Nagrek. Empat hari setelah Lebaran, peningkatan arus balik terjadi di beberapa titik jalur selatan antara Nagrek hingga Cilenyi. Kepadatan mulai terlihat di Jalan Raya Cinunuk menuju ke Cibiru, Kota Bandung. Bahkan kawasan Nagrek Cicalengka, ribuan kendaraan didominasi sepeda motor terus berdatangan dari arah Nagrek. Titik utama kepadatan terjadi di kawasan jalur lingkar barat Nagrek. Tikungan yang disusul dengan penyempitan ruas jalan membuat jalur kendaraan arus balik terhambat. Tingginya aktivitas di tempat peristirahatan serta penjualan oleh-oleh juga menghambat lajunya kendaraan. Arus balik jalur selatan mencapai puncaknya Minggu malam seiring berakhirnya libur Lebaran. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Praitno melaporkan. Sementara kemacetan terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Penyebab kemacetan ini diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas dan juga kondisi jalan yang curam. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di sepanjang jalur arteri selatan saat ini terpantau padat. Dari pantauan kami di sini, khususnya di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, memang terjadi kemacetan. Nah di sini memang untuk kendaraan dari arah Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah menuju ke Bandung atau Jakarta memang terbilang padat. Nah memang untuk kendaraan di sini didominasi dengan kendaraan pemudik yang hendak pulang ke kota rantauannya masing-masing dari kampung halamannya. Dan memang di sini juga kami memantau ada sebagian juga kendaraan daripada wisatawan yang memang melintas di sepanjang jalur arteri selatan. Dan memang pemirsa, untuk puncak arus balik Lebaran 2024 memang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Mengingat pada 15 April 2024 nanti merupakan hari terakhir cuti bersama atau libur panjang Lebaran 2024. Nah di sepanjang jalur selatan ini memang ada beberapa titik yang kerap kali terjadi kemacetan di sepanjang jalur atau di arus balik ini. Di antaranya yang pertama ada di kawasan kami saat ini, yakni di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada di kawasan Malangbong, kemudian ada di kawasan Lewo, kemudian di kawasan Limbangan dan juga di kawasan Nagrek. Kemudian juga pemirsa ataupun para pemudik yang hendak kembali ke kota rantauannya memang yang melewati jalur selatan diimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur selatan khususnya di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini terdapat tanjakan, turunan hingga tikungan yang curam. Nah untuk itu juga untuk masyarakat yang hendak melintas memang diimbau agar tetap berhati-hati, mengingat untuk cuaca dan juga kondisi jalan di sini cukup rawan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Guntur Zulkarnaedi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor padati jalan jalur Pantura Karawang, Cikampek, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi karena padatnya kendaraan. Iring-iringan pemudik yang menggunakan sepeda motor ini mulai memasuki wilayah jalur Pantura Karawang, Cikampek, Jawa Barat pada Minggu sore. Ribuan kendaraan pemudik yang didominasi sepeda motor juga memadati, menyebabkan terjadinya antrean kendaraan. Antrean terjadi saat memasuki kota Karawang. Diperkirakan volume kendaraan di jalur arteri Karawang ini yang pemudik menggunakan sepeda motor ini mencapai lebih dari 40.000 sepeda motor. Diperkirakan tadi malam hingga malam ini menjadi puncak arus mudik sebelum masa liburan Lebaran habis. Memasuki masa arus balik Lebaran 2024, jalur arteri Kalimalang, Jakarta Timur ramai pemudik. Pemudik yang melintas didominasi kendaraan roda 2. 4 hari setelah Lebaran, kawasan arteri Kalimalang, Jakarta Timur ramai pemudik yang melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Kendaraan pemudik yang melintas dari arah Bekasi menuju Jakarta didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor. Pihak kepolisian menyampaikan puncak arus balik akan terjadi pada hari Senin 15 April 2024 dikarenakan masa cuti bersama telah berakhir. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mempersiapkan kendaraan serta tubuh yang prima selama perjalanan balik. Pemirsa, gerbang tol Kali Kangkung dipadati oleh kendaraan arus balik pada Minggu malam.
Pemberlakuan one way masih diberlakukan untuk menguraikan kepadatan. Di masa arus balik, gerbang tol Kalikangkung mulai dipadati oleh kendaraan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan menurut pantauan pada saat ini, gerbang tol Kalikangkung kondisi lalu lintasnya sudah mulai padat merayap. Dan juga sebagai informasi, di gerbang tol Kalikangkung sendiri sudah disediakan 8 gardu tol yang siap melayani untuk kendaraan yang hendak melintas di gerbang tol Kalikangkung dan juga untuk memecah antrian. 8 gardu tol ini terdiri dari 4 gardu utama dan juga 4 gardu satelit. Sebagai informasi, sejak pukul 6 pagi tadi sudah ada 45.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan selain one way nasional yang diterapkan di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung menuju kilometer 72, diterapkan juga sistem one way lokal yang diterapkan dari kilometer 459 gerbang tol Semarang Solo menuju ke kilometer 414. Sistem one way lokal ini dibilang efektif untuk memecah kepadatan pada masa arus balik. Dan juga dihimbau bagi para pengemudi atau para pemudik yang hendak kembali ke perantauan untuk tetap berhati-hati, cek kondisi kendaraan, kesehatan harus selalu prima, dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut tiba di dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebanyak 1.705 orang serta 663 unit sepeda motor diangkut KM Dobon Solo. KM Dobon Solo tiba di dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara mengangkut 1.705 orang dan 663 unit sepeda motor dalam program mudik gratis yang digelar pemerintah. Sejumlah petugas yang telah disiagakan langsung mengeluarkan sepeda motor dari lambung kapal untuk memudahkan pemudik. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, barang bawaan pemudik pun diperiksa menggunakan X-ray. Diperkirakan hari Minggu kemarin merupakan puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, gelombang kedua arus balik akan digelar pada 15 April dan tiba di Tanjung Priok pada 16 April. Arus balik pertama tanggal 13 sampai 14, kemudian yang kedua nanti tanggal 15 sampai tanggal 16. Jamnya sama. Semua sangat senang, sangat gembira karena dia tidur, istirahat cukup, sudah otomatis melanjutkan ke rumah masing-masing dalam kondisi baik. Karena ya dirasa lebih awal itu lebih aman dan lebih kita bisa banyak istirahat di rumah karena kan tanggal 16 kebetulan saya bekerja di sebuah pabrik di Tangerang. Justru lebih baik begini Mas, lebih tertib. Saya lihat dari pengambilan motor dan turun motor itu sesuai warna, itu lebih bagus. Kemudian antrian makan juga, bukan dari pemberangkatan juga, semua lebih tertib dan sangat mumpuni dan profesional Mas. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Laut menggelar program mudik gratis. Hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 4 hari pasca Lebaran, 47.000 penumpang kembali ke Jakarta via kereta api. Diprediksi hingga 21 April mendatang, 700.000 orang kembali ke Jakarta, baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain di Jakarta. Memasuki 4 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, puncak arus balik terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ada lebih dari 47.000 penumpang yang kembali ke Jakarta dengan rincian 18.000 penumpang turun di stasiun Pasar Senen, 15.000 penumpang turun di stasiun Gambir dan sisanya turun di stasiun lain di Jakarta. Sejumlah penumpang mengaku kembali ke Jakarta pada hari Minggu karena sudah harus masuk kerja mulai hari Senin. Selain itu terdapat juga penumpang yang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk melanjutkan pendidikan di kota perantauan. Diprediksi lebih dari 700.000 orang kembali ke Jakarta pada periode arus balik hingga 21 April mendatang. Pemirsa, arus balik Hari Raya Idul Fitri di KCIC
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dipadati pemudik. Ya benar sekali Anita, diprediksi ini sedikitnya 20.000 pemudik akan melakukan arus balik pada hari Minggu. Pada momen libur Lebaran, kereta Wus menjadi salah satu moda favorit masyarakat yang akan beraktivitas ke Bandung dan sebaliknya. Peningkatan penumpang ini terus terjadi sejak momen Lebaran lantaran banyak masyarakat yang menggunakan perjalanan Wus untuk bersilaturahmi keluarga dan berwisata. 4 hari setelah Lebaran, KCIC memperkirakan terdapat 20.000 penumpang kereta cepat Wus. Pemudik menuju dan dari Bandung pun merasa terbantu dengan adanya kereta cepat karena perjalanan jadi lebih mudah dan cepat. Habis mudik? Iya. Terus arus balik sekarang? Iya, balik sekarang. Kenapa memilih kereta cepat, Mas? Biar lebih cepat sih nyampe. Biar lebih cepat. Emang sering menggunakan kereta cepat ini? Lumayan sering sih. Gimana, Mas, dengan adanya kondisi kereta cepat ini membantu tidak mudiknya? Ya, cukup membantu. Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat, KCIC sudah melakukan penambahan perjalanan Wus sebanyak 30%, menjadi 52 perjalanan per hari hingga 18 April 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan wisatawan padati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ya, meski di bawah terik matahari, para wisatawan tetap gembira untuk bisa berenang dan bermain bersama keluarga. Jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan wisatawan padati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Tak hanya wisatawan lokal dari wilayah Banten dan sekitarnya, warga yang berkunjung juga banyak yang berasal dari luar kota, termasuk Jabodetabek, sengaja datang untuk sekaligus menghabiskan libur Lebaran akhir pekan ini. Meski di bawah terik matahari, para wisatawan tetap gembira untuk bisa berenang dan bermain bersama keluarga. Berliburan sama keluarga. Dari kapan Teh mulai ke sini Teh? Baru tadi datangnya. Udah padat di jalan Teh? Iya, padat banget macet. Bahkan jelang sore, jumlah wisatawan terus meningkat, terlihat dari kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju gerbang masuk kawasan Pantai Carita. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Muji Prayitno, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, Kevin dan pemirsa, dari Banten kita sekarang ke Bali. Tak hanya objek wisata, pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bali juga ramai dikunjungi wisatawan domestik yang sedang menikmati libur Lebaran di Bali. Benar sekali, Anita, di mana salah satu pusat oleh-oleh di Bali bahkan menerima kunjungan hingga 3.400 orang per harinya. Ratusan wisatawan domestik memadati pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta Badung. Para wisatawan memburu aneka jenis cenderamata sebagai kenang-kenangan dan buah tangan untuk kerabat di daerah asal. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak 1981 ini, pengunjung banyak berburu kaos yang menjadi komoditi utama dengan kata-kata dan gambar yang unik yang hanya bisa didapatkan ketika berkunjung ke Bali. Tak heran jika musim liburan, wisata belanja pabrik kaos kata-kata ini kerap dibanjiri wisatawan. Kita udah 3 hari di sini, jadi ini hari terakhir kita beli oleh-oleh. Memang terkenalnya begitu, jadi oleh-oleh khas Bali begitu, joget. Pasti kalau siapapun yang datang ke Bali, baik dia wisatawan luar ataupun domestik, pasti tetap datang ke Joget. Apa aja Pak yang hari ini dibeli oleh-olehnya? Sandal, kaos, sama kaos. Di libur Lebaran kali ini kunjungan meningkat sejak sepekan terakhir. Hingga puncaknya mencapai 3.400 pengunjung dengan jumlah penjualan mencapai 4 hingga 6.000 kaos per hari. Diprediksi lonjakan pengunjung masih akan terjadi hingga Selasa mendatang karena lokasi wisata belanja oleh-oleh ini berdekatan dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga banyak pembeli yang mampir sebelum terbang ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Ainus melaporkan. Ya, sementara Anita dan pemirsa, informasi ini, seorang warga asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta rela mudik sejauh hampir 500 km dari Cikarang, Bekasi dengan menggunakan sepeda ontelnya. Ya, ia rela mengayuh sepeda Sally miliknya seorang diri selama 4 hari 4 malam demi bisa bertemu dengan sanak saudara serta kedua orang tuanya.
Edik Mardapa, 41 tahun, seorang pemudik yang rela menempuh perjalanan sejauh hampir 500 km dengan mengendari sepeda untuk bisa kembali ke kampung halamannya di Kulon Progo, Yogyakarta. Berangkat seorang diri dari tempat tinggalnya Cikarang Utara, Bekasi. Setelah 4 hari, ia baru sampai di kampung halamannya, Desa Bojong, Kapaneon, Panjatan, Kulon Progo. Edik merasa lebih nyaman mudik dengan bersepeda. Tidak seperti naik angkutan umum, ia bisa bebas beristirahat jika lelah. Medan sulit berupa tanjakan hingga jalur minim penerangan menjadi tantangan tersendiri selama perjalanan. Belum lagi hujan deras yang turun sepanjang perjalanan. Tahun ini dan tahun sebelumnya itu hujan, Mas. Hujan nggak berhenti-henti. Nah, itu kalau hujan deras ya otomatis kita ngalah aja untuk neduh dan istirahat. Untuk selama mudik 4 kali ini saya ngalami kebocoran ban tahun ini di daerah Cirebon Kota. Itu pun alhamdulillah saya bawa serep 2 dan kepake 1 untuk ban belakang. Meski terpaksa menjalani sholat Id di perjalanan, ia mengaku senang akhirnya bisa sampai di kampung halamannya untuk merayakan momen Lebaran bersama saudara serta kedua orang tuanya. Ia juga mengaku tidak kapok mudik dengan bersepeda. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan Malioboro. Ya, tak hanya arus lalu lintas, namun di area pedestrian ini juga dipadati wisatawan yang menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Pemirsa, inilah situasi di kawasan Malioboro. Arus lalu lintas terpantau sudah mulai ramai dipadati wisatawan, tak hanya datang dari dalam kota begitu, namun juga dari luar daerah seperti Jabodetabek, kemudian dari luar Pulau Jawa juga. Dan kalau dilihat dari arus lalu lintas begitu ya, memang kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 masih mendominasi. Di antaranya plat-plat luar kota ini masih terlihat. Namun menurut data yang berhasil kami himpun dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa kendaraan yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini cenderung lebih rendah dibandingkan kendaraan yang keluar. Itu artinya memang sudah banyak pemudik yang meninggalkan kota Yogyakarta begitu, yang mana kalau dilihat memang dari pantauan kami semakin malam di kawasan Malioboro ini memang semakin ramai karena Malioboro ini masih menjadi magnet bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Dan kalau saya bisa rekomendasikan bagi Anda begitu ya, jika datang ke wilayah Malioboro ini memang sejumlah fasilitas kantong-kantong parkir telah disediakan oleh Pemda, yakni diantaranya di wilayah Abu Bakar Ali, kemudian ada di 0 km dan juga di Ngabean. Ada ketiga kantong parkir ini, selain itu juga di sirip-sirip jalan Malioboro juga diberlakukan begitu ya, one way, yang mana ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi apabila semakin malam nanti terjadi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalan sepanjang Malioboro. Tak hanya area jalan sepanjang Malioboro yang mengalami kepadatan. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoliko Sindarto, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, kita ke informasi wisata nih, Anita dan pemirsa. Berkreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur bersama keluarga Anda. Ya, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke lembah. Tunggu, tapi ini lembah bukan sembarang lembah. Kira-kira bakal seperti apa ya? Langsung aja kita cari tahu yuk, let's go! Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini, menyuguhkan rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Dengan suasana sejuk,
pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Pengunjung bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa layaknya di alam liar. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis. Karena mungkin bagi saya Lampung itu cukup menarik ya. Di samping itu saya juga bawa anak-anak supaya anak-anak juga bisa bermain di sini, bisa melihat satwa di sini dan bisa berrekreasi di sini. Tadi selama di sini pengalamannya bagaimana Mas? Seru apa enggak nih Mas selama berlibur di sini Mas? Seru sih, seru. Kalau di Lampung seru. Saya hampir setiap tahun malah. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengalamannya gimana sih Kak selama berlibur di sini? Tadi aku barusan foto sama burung, seru banget. Terus tadi ngelihat harimau Sumatera besar banget. Dengan tarif sebesar Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa berkeliling menikmati Taman Wisata Lembah Hijau. Tak hanya itu, pengelola juga menyediakan paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua warna tempat wisata ikonik di Lampung itu. Ya pemirsa, ternyata burung elang bondol yang lagi sama saya ini namanya Runa, usia 8 bulan, elang bondol jenisnya. Ini ternyata nggak semenyeramkan yang saya pikirkan gitu. Walaupun sesekali dia masih melotot kepada saya nih. Nah ini memang bisa menjadi rekomendasi buat Anda pemirsa yang memilih untuk waktu berlibur lebaran atau juga libur akhir pekan bersama dengan keluarga yang berada di Provinsi Lampung ini. Dari Lampung, salam rahmat dan juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, kalau jalan-jalan kayaknya nggak lengkap rasanya kalau tidak kulineran ya. Benar Seperti banget. di Purwakarta ini terkenal dengan makanan khas sate Marangi. Nah benar sekali Anita dan pemirsa, ada yang sudah melegenda dan wajib dikunjungi nih saat kita atau pemirsa ke Purwakarta. Pemirsa, ke Purwakarta rasanya nggak afdol kalau nggak makan sate Marangi. Nah, dari banyaknya pedagang sate Marangi, ada satu restoran yang selalu ramai pengunjung, yakni Sate Marangi Haji Yeti. Warung sate yang berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas jalan utama Purwakarta Cikampek, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuk. Sudah ada sejak 30 tahun silam, Sate Marangi Haji Yeti selalu diramaikan pengunjung. Satu porsi terdiri dari 10 tusuk sate daging disajikan khas dengan irisan tomat yang dicampur dengan gerusan cabai rawit hijau yang pedas. Daging satenya yang empuk, lembut, dan masih segar, serta bumbu maranginya yang meresap ke dalam daging dan dibakar secara merata menggugah selera. Ini dia pemirsa sate Haji Yeti. Nah, sate racikan Yeti ini disajikan dengan ukurannya yang jumbo. Ada 3 jenis sate. Di sini ada sate ayam, kemudian ada jenis sate kambing, lalu juga ada jenis sate sapi. Nah, ini yang saya pegang namanya sate ayam, yang juga masing-masing dari sate ini dilengkapi dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit yang menjadi ciri khas di Sate Marangi Haji Yeti ini. Ini rasanya memang enak banget pemirsa. Untuk dagingnya ini teksturnya empuk, kemudian juga bumbunya menyerap, lalu untuk matangnya ini juga udah pas. Nah ini paling lengkap rasanya kalau kita cocol ke sambal tomatnya. Kita coba ya. Rasanya alami, empuk. Terus kemudian dulu, mengingat dulu kan masih di bawah pohon jati gitu ya. Jadi mengenang tahun yang dulu, jadi apa ya, kesannya kekeluargaannya terasa banget. Pengunjung bisa memilih sajian sate Marangi kambing, sapi, hingga ayam, dan ada juga gulai. Sambal dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit menjadi ciri khas sate ini. Ditambah segarnya es kelapa muda melengkapi nikmatnya kuliner Anda. Ya dari awalnya dulu kan coba-coba nggak langsung gitu sih. Jadi maksudnya gimana caranya biar diraba-raba, kayak diraba-raba. Maksudnya diraba-raba sampai seperti ini. Ya perpaduan antara kan udah sate, terus nanti ditambahin sambalnya yang pedas itu, nanti dikasih manis dari kecap manis. Jadi nanti ada manis, asam dari tomat, pedas dari cabai, manis dari kecap.
Ruangan yang luas mampu menampung ratusan pelanggan. Bahkan tersedia area parkir yang luas untuk menampung kendaraan para pengunjung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Disti Arifah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin merasakan destinasi wisata yang tidak membosankan di libur Lebaran pada tahun ini, Anda bisa datang ke wisata kekinian yang ada di Bawen, Semarang. Ya, di sini Anda bisa merasakan pengalaman seru dan unik serta berpadu dengan suasana pedesaan yang asri. Berikut liputan rekan Gisela Nurahma. Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah dengan udara yang sejuk. Berkonsep one-stop destination, di sini pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata, seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan. Nah, salah satu wahana favorit pengunjung adalah perosotan pelangi yang merupakan wahana perosotan terpanjang di Indonesia. Pengunjung akan dipacu adrenalinnya dengan meluncur dari ketinggian di atas perosotan warna-warni. Ada juga sinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster dan ketegangan yang sangat terasa bagi para pengunjung. Puas memacu adrenalin, Anda bisa menikmati wahana yang lebih santai seperti wahana banyu biru, omah suwung, dan go-kart. Perosotan baru ini, kedua, sinema. Mau nyoba apa lagi nih abis ini? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu mau apa yang namanya perahu itu? Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem. Iya. Libur Lebaran emang direncanain dari dulu ke sini, baru kesampaian sini. Oke, makasih. Kita juga buka lagi sinema 7 dimensi. Itu untuk menyambut Lebaran tahun ini sih. Yang paling favorit kita ada salju, karena salju di mana salah satu wahana yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu kita yang punya. Untuk harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 bergantung jenis tiketnya. Dan terdapat harga tambahan untuk tiket terusan pada setiap wahana yang ada. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Gisela Nurahma, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam industri kopi. Ya, seorang pemuda asal Sukamakmur ini menjadi petani kopi Robusta yang sukses mengolah biji kopinya hingga bisa dipasarkan ke luar kota. Kabupaten Bogor memiliki sekitar 6.089 hektar perkebunan kopi Robusta dengan jumlah petani lebih dari 28.000 orang. Salah satunya Ukas, pria warga Kecamatan Sukamakmur ini mengolah kopi Robusta sejak tahun 2019. Ukas dan mayoritas warga Sukamakmur menjadi petani kopi secara turun-temurun. Masa panen kopi Robusta terjadi di bulan 5 hingga bulan 8 setiap tahunnya. Di tahun 2021, produksi kopi Robusta bahkan pernah mencapai 4.150 ton. Memberdayakan warga setempat, Ukas mengeringkan kopi dari metode natural dengan dijemur di bawah sinar matahari, metode honey, full wash, hingga wine. Ukas dan para petani kopi setempat pun mencari modal agar dapat mengolah kopi secara maksimal. Kerjasama dengan BRI dari 2021 sampai sekarang saya masih mengikuti program KUR BRI dari pemerintah. Ya, bisa diperbaiki itu akses jalan utama untuk peralatan kopi di wilayah kita, karena peralatan kita masih terbatas gitu kan. Pembiayaan pada saat land clearing, kemudian pembiayaan pada saat pengolahan sampai dengan mereka menjual, bertransaksi dalam hal penjualan. Jadi peran kami di masyarakat lebih ke arah kami mengharapkan kami dilibatkan dari sisi awal sampai dengan akhir proses produk pertanian, dari mulai lapangan sampai dengan ke meja. Modal pinjaman KUR BRI membuat Ukas mampu memasarkan cita rasa kopi Robustanya yang unik tak hanya di Jabodetabek, tapi juga ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, Lampung, dan NTB.
Ini khas banget ya, khas kopi kita, khas kopi Bogor, kopi Robusta Sukamakmur. Kebetulan kita ini di sini adalah wisata Curug Hordeng, Curug Kembar. Jadi ini untuk wisatawan juga banyak yang mencintai ataupun yang suka pada kopi kita, kopi Robusta Bogor. UKAS dan petani kopi Robusta Sukamakmur berharap selain menjadi destinasi wisata, Kecamatan Sukamakmur yang disebut sebagai Kampung Kopi juga bisa menjadi sentra pasar kopi Robusta Bogor hingga dapat memajukan perekonomian warga setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ira Siahaan, Cahyat Supriyatna, dan Ilham Jarkasih, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Lintas iNews Pagi. Akibat diguyur hujan deras, puluhan motor berjatuhan saat melewati perlintasan rel kereta api yang kondisi licin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu petang. Ya, sementara ribuan kendaraan pemudik yang ingin kembali ke kota Surabaya terjebak kemacetan panjang mulai dari wilayah Nganjuk, Kediri hingga Jombang. Sejumlah pemudik pengendara motor ini tergelincir saat melewati perlintasan rel kereta api di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Petugas kepolisian maupun pihak PT KAI terjun untuk menolong para pemudik motor untuk mengevakuasi kendaraannya. Para pengendara motor ini terjatuh akibat tidak bisa menguasai kemudinya lantaran kondisi rel yang dilintasi licin usai dilanda hujan deras. Total lebih dari 11 pemotor terjatuh. Sementara padatnya kendaraan membuat arus lalu lintas dari Kediri dan Nganjuk mengarah Jombang dan Surabaya mengalami kemacetan panjang. Penumpukan kendaraan terjadi akibat padatnya lalu lintas kereta api yang membuat tutup buka ruas jalan dilakukan beberapa kali. Diperkirakan penumpukan kendaraan pemudik akan terus terjadi hingga hari ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, 4 hari pasca Lebaran nih, pusat perbelanjaan mainan di kawasan Jakarta Timur ramai oleh orang tua dan anak. Ya, omset pedagang bahkan naik 3 kali lipat dari hari biasanya. Pasar mainan Gembrong di Jatinegara diserbu para pembeli yang kebanyakan membawa anak-anak. Mayoritas anak-anak bersama orang tuanya ini membeli mainan seperti masak-masakan, boneka, dan mobil remote control. Beragam mainan ini pun dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Pasar mainan Gembrong jadi incaran warga lantaran harganya lebih murah dari kebanyakan toko lain di ibu kota. Beli mainan di borongan banyak sekali. Ya. Nah ini buat cucu, sayang cucu. Iya. Ya ini mainan. Hari ini beli mainan. Ya menurut info dari teman-teman katanya di sini harganya lebih murah. Sebenarnya cuma beliin mainan kayak mobil-mobilan, kereta-keretaan, pistol-pistolan yang dipengenin dari saudara. Iya, dari saudara. Direkomendasikan? Direkomendasikan sama saudara, katanya di sini kalau mau beli mainan ke pasar Gembong aja tuh murah gitu. Seorang pedagang mengaku omset saat Lebaran ini naik pesat menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Bahkan di momen Lebaran penjualan tembus Rp8 juta dengan ratusan unit mainan laris manis per harinya. Ini toko ramai sejak kapan ya? Dari pas awal semenjak Lebaran mulainya itu masak-masakan, salon-salonan biasanya gitu. Dan yang paling laris? Kalau di sini yang paling laris itu mobil remote sekarang modelannya, sama paling Lego. Begitu ramai digandrungi berarti omset naik tuh? Alhamdulillah. Berapa kali tuh? Banyaknya varian mainan dengan harga yang relatif murah menjadi daya tarik pengunjung untuk memilih mainan anak di Pasar Gembrong. Dari Jakarta, Syah Reza Zanski, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.